Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni. Nurul, apa kabar? Alhamdulillah Bu, agak tumbang juga nih. Suara udah Suaranya, mulai berkurang. iya, itu suaranya kedengarannya sembang ya Ibu ya. Iya, Semoga lekas sembuh ya Bu, banyak istirahat. ya Ibu makasih. Tapi saya pengen ngobrol banyak sama Ibu. Iya, gimana Ibu? Mau ngobrol apa nih kita hari ini? Udah lama gitu ya, nggak ngobrol-ngobrol. Baru ketemu lagi kita. Baru ketemu lagi. Saya tuh kan sekarang bertugas di sekolah yang baru ya. Ya, Jadi udah denger dong kemarin dari iya teman-teman, betul. udah gak jauh dari rumah saya gitu kan. Perjalanannya lumayan setengah jam itu Iya. pakai sepeda motor gitu, Iya. baru bisa. Nah terus pas saya datang ke sekolah saya kaget banget tahu, jauh banget sama sekolah saya yang baru. Iya. Sekolah yang lama, sekolah yang baru ini jauh sekali kondisinya ya. Udah dari fisiknya, sarana prasarana, sumber daya manusianya gitu. Jauh banget. Yang terbiasa saya udah nyaman dengan kondisi fisik sekolah yang bagus, yang rapi, yang tertata gitu kan. Terus rekan-rekan guru di sana juga udah kayak mudeng, enggak mudeng. Udah kayak udah sadar gitu tugasnya apa aja. Saya datang ke sini tuh kayak dibuat, aduh, ini tantangannya luar biasa banget ya. Saya tuh ingin membuat disiplin guru-gurunya di sini, terus muridnya juga. Nah disiplin di sini kan luas ya gitu. Saya bingung mulainya dari mana karena bukan cuma disiplin waktu aja gitu. Mereka datangnya kan pada siang. Kelas aja halaman udah berantakan kayak apa gitu. Berarti kan ini mah semua dong yang harus saya perbaiki, itu bukan cuma satu pihak gitu. Saya bingung mulainya dari mana ini. Nah, jadi tujuan percakapan kita hari ini tuh apa ya yang ingin Ibu Nurul dapatkan kira-kira? Saya ingin dapat solusi ya. Gitu. Siapa tahu kan nanti kalau kita udah ngobrol bareng, saya ngobrol dengan Ibu, saya menceritakan apa yang sedang saya rasakan dan saya inginkan gitu ya. Saya ingin guru-guru saya di sini, murid-muridnya juga bisa merubah mindset lamanya, bisa disiplin gitu kan. Mudah-mudahan kita dapat solusi nih gitu. Iya. Terus yang Ibu rasakan sekarang nih seperti apa ya Bu ya dengan kondisi yang seperti itu gitu? Aduh, ini kepala pusing. Ya kayaknya nggak bijak juga kalau saya bandingkan dengan sekolah lama ya. Iya. Karena beda lah gitu. Cuma kok saya bilang saya dapetnya sekolah yang gini banget ya gitu. Teman-teman gurunya juga kayak nggak pada masing-masing gitu loh, kayak nggak mau, ayo dong ini kan sampah misalkan, atau ayo dong datangnya lebih pagi gitu, kayak begitu. Jadi saya tuh kayak kesel ada gitu ya. Terusnya tapi kalau saya bilang saya kesel banget enggak, ini bukan sesuatu yang harus selalu saya bikin kesel. Jadi saya pengen ngerubah ini, harus bisa dirubah nih gitu. Sistem di sini yang saya pikir nggak bener tuh gitu. Jadi kayak saya pengen greget gitu. Iya. Jadi menurut Ibu itu harus dirubah ya Bu ya, habit yang seperti itu ya. Nah, ada nggak gagasan yang mungkin Ibu pernah muncul gitu, ide-ide terkait ingin apa ya Ibu melakukan di sekolah itu gitu? Pernah terpikirkan tidak? Saya pernah berpikir kayak saya pengen buat reward apa ya gitu.
buat pegawai yang suka datangnya lebih awal gitu kan. Tapi saya mikir lagi, kalau saya buat program kayak gitu, itu nantinya apakah orientasi teman-teman saya atau saya berlakukan itu untuk murid-murid, misalkan ya ada murid paling teladan datang duluan dalam minggu ini siapa gitu, apakah itu nanti akan jadi kayak orientasinya bukan saya mau berubah gitu, tapi orientasinya karena saya mau dilihat jadi pegawai yang baik sama pimpinan gitu kan, atau anaknya juga saya harus mau jadi siswa yang datang lebih pagi, juara datang lebih pagi gitu. Apakah itu akan jadi kesadaran dirinya bisa tumbuh gitu, atau nanti hanya orientasi sesaat setelah dapat piagam itu bulan berikutnya gitu lagi gitu. Nah kalau begitu, selain ide itu kira-kira ada lagi nggak ya ide yang menurut Ibu bagus nih bisa diterapkan melihat situasinya yang seperti itu, melihat kondisi guru dan lingkungan serta muridnya juga ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak ya idenya? Kalau ini yang bikin saya bingung nih, saya tuh udah menyampaikan beberapa kali di forum rapat kan, ayo dong gitu. Saya pikir apa saya harus meninggikan suara, tapi kayaknya nggak etis banget kan ya kalau saya harus meninggikan suara, karena yang saya hadapi itu bukan anak kecil gitu. Artinya begini, tanggung jawab terbesar saya kan membentuk menghilangkan habit lama itu dari guru-gurunya dulu. Kalau guru-gurunya udah habitnya udah bagus, otomatis ke anak-anak juga akan turun kan gitu. Jadi kalau mendisiplinkan anak-anak itu berarti tugas guru-gurunya. Nah saya gimana caranya mendisiplinkan guru? Itu saya di rapat selalu saya senandungkan. Ada beberapa yang 1 orang, 2 orang berubah setelah rapat itu. Tapi kadang-kadang setelah itu banyak alasan, macet segala macam gitu kan ya. Saya pernah berpikir begini, apa saya harus datang lebih pagi ya, misalkan jam 6 saya udah ada di sekolah, paling nanti saya ketemunya sama penjaga sekolah doang gitu kan. Nah kalau kayak gitu kira-kira bisa bikin efek malu nggak ya gitu, setidaknya pimpinan saya udah datang duluan nih gitu. Pernah sih saya mikir begitu, cuma saya masih mempertimbangkan berarti akhirnya perang batinnya saya dengan di rumah kan, harus berangkat lebih pagi, berarti saya harus lebih pagi menyiapkan keperluan suami dan anak-anak gitu. Jadi tantangannya besar lagi. Dilema ya Bu ya. Tapi kalau saya nggak coba ya, yang namanya saya mikir begini, loh ini kan kayak amanah gitu ya, saya nggak bisa abai, berarti memang saya harus ada yang dikorbankan gitu. Yang biasanya saya siapin dulu buat anak-anak prepare, nah sekarang berarti harus lebih pagi waktu saya, berarti kan di rumah tersita nih ya gitu, harus buru-buru ke sekolah. Nah kira-kira gagasan yang Ibu buat, yang tadi Ibu sampaikan itu efektif nggak ya kalau memang harus gurunya dulu ya Bu ya yang disiplin, berarti kan nanti guru bisa menjadi pamong untuk siswanya. Kira-kira efektif nggak tuh Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya sih efektif, karena gimana pun juga kan guru itu role modelnya. Kalau mereka aja udah datangnya siang, ya muridnya juga datang siang lah, ikutin kan gitu. Kadang-kadang pernah anak-anak aja udah kumpul, ibu guru kamu mana, belum datang. Memang sih datangnya itu tidak terlambat lama ya, cuma ketika bel berbunyi mereka baru datang, belum nanti siap-siapnya di kantornya, segala macam, akhirnya datang ke kelasnya terlambat. Yang mau saya kalau masuk 7:30 jam 7 udah ada 30 menit kan prepare. Bisa pembiasaan juga ke anak-anak piket atau apa gitu, bersih-bersih halaman segala macam. Iya, tapi menurut Ibu jika itu memang efektif, berarti ada dong tips-tipsnya nih. Ibu gimana tuh
bisa mengimplementasikan itu kepada guru-guru. Kira-kira ada nggak caranya biar ibu bisa tuh kepada guru-guru? Ya, yang tadi saya bilang ke ibu. Jadi kayaknya saya juga harus jadi role model dulu gitu buat mereka. Saya harus datang lebih pagi, minimal 6:30 berarti saya harus ada di sekolah. Cuma kan ketika saya udah 6:30 nanti guru-gurunya mudeng enggak? Terus saya timbul pertanyaan lagi. Tapi menurut ibu, dengan ibu seperti itu dampaknya baik atau tidak? Dengan menjadi kalau yang pernah saya rasakan dulu waktu jadi guru, ketika pimpinan datang duluan saya malu. Nah, mungkin saya bisa coba cara yang sama sambil berdoa ya. Mudah-mudahan mereka juga ada di posisi saya kayak waktu dulu. Malu udah datang duluan gitu kan. Saya belum, masih terlambat banget datangnya gitu. Nah, kira-kira kalau ibu udah dapet ide seperti itu nih, kapan ya ibu mau mulai nih? Kira-kira ya harus secepatnya. Karena proses disiplin itu nggak bisa tahu bulat dadakan. Ini kan proses. Perlu waktu ya Bu ya? Perlu waktu. Ketika saya misalkan bulan depan aja deh lah, berarti nanti nyampe mudeng ke si bapak ibu gurunya kapan? Mereka bakal sadar buat datang satu waktu. Terus ke anak-anak berarti nanti maaf akan lebih lama lagi. Jadi ini harus secepatnya ya saya eksekusi. Betul. Terus kalau misalnya ibu sudah dapat timing yang bagus gitu, kira-kira siapa saja tuh yang mau ibu hubungi atau ibu ajak untuk bisa melakukan hal itu? Mungkin saya kan di sini ada guru yang rumahnya deket ya. Nah, kalau mereka kan tidak akan ada kendala kena macet segala macam gitu kan. Supaya saya nggak sendirian nih, mungkin saya akan ngajak dia gitu kan, melibatkan dia. Besok saya mau ke sekolah, datangnya jam 6:30 waktu jam 6 lewat, pintu bukain ya gitu kan. Nah begitu. Iya ibu, iya sih, bisa bagus juga ya Bu ya idenya seperti itu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan orang yang terdekat dengan kita yang mungkin bisa kita ajak untuk kolaborasi tentang ide ibu itu. Kemudian Bu, bagaimana ibu bisa memastikan kalau itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu? Saya rasa dengan seiring berjalannya waktu ya, hal ini bisa banget terwujud gitu kan. Bisa. Bukan orang itu kan kalau dia tidak ada yang menggebrak, nggak akan berubah. Mungkin karena sudah biasa ada di zona nyaman. Nah, karena saya sempat ngobrol juga waktu itu, dulu tuh Epsek yang dulu tuh datangnya kesini aja jam 9. Itu pun nggak tiap hari, kadang-kadang ada seminggu tuh cuma berapa kali, 4 kali lah gitu, 2 harinya dia nggak kesini. Jadi artinya kontrol dari kepala sekolah ke guru-guru kurang. Jadi menurut saya kalau langkah yang saya tadi lakukan itu bisa saya lakukan, saya juga kontrol mereka, mungkin akan berubah. Pasti berubah, saya harus yakin ya gitu. Nah, terus selain tadi yang bisa ibu hubungi yang terkait dengan implementasi ide ibu mau meminta dukungan siapa lagi ya kira-kira yang bisa memperkuat ide ibu untuk bisa dijalankan seperti itu? Saya mau ngobrol sama pengawas pembina kali ya. Jadi ketika nanti ada pembinaan ke sekolah, dia juga ikut kasih arahan gitu. Ya biasanya kan kalau ke pengawas suka nurut gitu kan, suka lebih didengar karena mereka lebih senior dan jabatannya juga memang
lebih Iya. tinggi dari kita sebagai mitra kita gitu. Iya, baik Ibu. Tuh. Jadi pertemuan hari ini apa ya yang dapat kita simpulkan nih Ibu? Intinya saya harus menguatkan diri untuk pertama saya juga harus merubah jam kerja saya berangkat ke sekolah. Saya harus bisa menjadi role model juga ya untuk guru-guru saya dan supaya mereka bisa disiplin gitu dengan cara ya saya akhirnya harus jadi modelnya gitu kan. Datang duluan ke sekolah. Iya. Iya Ibu, semoga apa yang ada niat di dalam hati Ibu itu untuk mengubah kebaikan bisa menjadi terwujud ya Ibu ya, untuk tentunya keinginan Ibu itu kan untuk mewujudkan karakter yang baik gitu. Sekolah Ibu yang Ibu pimpin. Semoga berhasil. Ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Terima Jangan kasih Bu menyerah, Heni. Ya. Terima kasih. Semoga nanti bisa bertemu lagi ya Ibu. Ya, jangan bosan ya Bu Heni. Ya Ibu Nurul. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.